Jadi pemirsa, ini adalah Pura Candi Gore yang ada di Tianyar, dan ini biasanya feodalan jatuh pada Purnama Karo dan hampir sebagian besar pemuda ramai yang hadir di sini. Yuk kita lihat seperti apa proses sembahyangnya. Yuk. Nah pemirsa, sekarang saya bertemu dengan para penglingsir atau tokoh-tokoh yang tahu tentang Pura Candi Gore, dan kita ingin tahu sejarahnya seperti apa dan bagaimana proses sembahyangnya. Ini mereka lagi kumpul di sini, lagi nyangger kita. Yuk kita lihat. Nah pemirsa, saya sekarang sudah ada dengan para penglingsir di Pura Candi Gore, dan tentu saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang keberadaan pura ini. Jadi saya akan buka dulu maskernya biar jelas. Dan pemirsa, ini adalah hadir mereka para tokoh ini. Om Swastiastu. Om penglingsir ya. Kami ini kita yang tertarik sekali dengan cerita Pura Candi Gore. Mungkin Jero penglingsir bisa menjelaskan gimana ceritanya Pura Candi Gore ini. Om Swastiastu. Kepertama manut sekali cerita-cerita lingsir di angin ada kare ke bawah puniki pura Candi Bang. Jadi puniki burung ke bawah Candi Gore sarang kide pengempone sekuanten sampun saking suwe pengiring pengayah niki selaku wajah para nalar ngiring Suryan Titiang berarti sedanan sangyang astu pake saking rin sampun saking bedaran idane acara iring iki ares motu sampun ngaswening suwe banyak warga Pase juga ada, Jedantik juga ada, Wortubo juga ada, pokoknya semua yang ada itu terus itu semua menjadi krama di Negoro ini nyungsung. Karena itu baru mengadakan upacara ngentek linggih, diadakan Maha Maka Putus Sang Yang Putus itu ialah Betara le langit sira hari kada para mengeparab resi sakti medwe gama busar punika sampun kata laris ide maraben ide betara sane meninggal ring meru mengeparab ide betara sakti madur gama ayuah yang giri ate yang giri jagat ate. Berarti yang menyungsung pura ini sebetulnya tidak hanya terah Gajah Pare seperti itu. Bukan. Gajah Pare mendapat tugas dari beliau dulu, dapat tugas sebagai pelaksana, bertanggung jawab pelaksana untuk di pura ini, ngajian bangunan tapi mendatangkan dana dari urunan masing-masing kerama. Berarti selain Gajah Pare, Wang Sesire yang biasanya jadi pengomong di sini. Saking kebon tubuh nala boleh. Kebon Tubuh. Ya. Boleh? Usi hari lantik. Hari lantik ya. Sekarang Pinate Wang Bang. Area Bang Pinate. Iya, area Bang Pinate ya. Ke Sandi Dumun. Dia meniki kan wau saking tahun 50 mau pengayah meniki. Dan membeli di tiang beli waste nyoman suke. Ngiringang landas ajek atau dia nyaman waste ide mati dauh. Mungkin bro kalian bro bendese, berarti niki pura niki boleh dikatakan sebetulnya disumsung oleh warga Tianyar sami niki. Iya betul. Nggih. Betul. Warga Tianyar sami nggih. Betul. Nah, kalau sepanjang perjalanan niki bagaimana proses pembangunan, proses mungkin ngayah-ngayah di desa niki, di Candi Gore niki melibatkan seluruh kerama.
Iya, Bisa dijelaskan juga? Bisa. Nggih. Nggih, Om Swastiastu. Nggih terkait dengan api pertanyaan saking Pak niki. Terkait dengan api tijang ketik dumun masalah sejarah kan nggih. Nah niki sampun diceritakan tijang dua pulisir sejarah Pura Candi Goro itu secara real fakta utawi bukti yang real gitu. Sementara belum begitu tidak ketemukan secara tapi waspada secara Sastra itu ya? secara mendalam, secara gamblang belum. Tetapi wenten salah satu referensi yang berupa lontar gitu. Berupa lontar satu dari pengiling-iling di sini juga disebutkan penglingsir Sire Arya Gajah Pare yang pertama memang mulai mengelola pembangunan di Kiring Pura Candi Goro. Itu di pengiling-iling ada lontar pengiling-iling. Yang kedua referensi wenten panggih tiang berupa lontar yang disebut dengan perkempe nike yang didapatkan oleh pengisir Perujuru kalau salah tahun berapa nih Bu? Tahun Pada waktu zamannya Pak Tun Mertu. Kantun Bupatinya Pak Dumertu Karangasem itu sesuai petunjuk di dalam Ring Kelungkung bahwa petunjuk tentang keberadaan Pura Candi Goro niki ada di Bambang Biaung di Sidemen itu yang dipegang oleh ide Peranda Nyaman Gunung Geri Bambang Biaung. Nah pada waktu itu perjuru penglingsir datang ke sana mengecek atas petunjuk ide dalam, ternyata di sana memang betul ada lontar. Di sanalah ada salah satu piteket termuat tercantum dalam lontar perkempu itu yang bunyinya begini. Sire Arya Gajah Pare tinutus deneng Sire Arya deneng Gajah Mada ngewangun meru tumpang sia ring Pura Candi Goro. Maka linggih Sire Sangyang Giri Jagat Nada. Nah ini ke sana salah satu referensi yang jelas penglingsir tidak antara menemukan dan sekarang sudah disungsung rezeki lontar itu salah satu fakta yang mungkin tidak ketemukan yang jelas mengenai tentang keberadaan Pura niki istimewanya. Artinya nike berarti kan tidak hanya semata disungsung oleh Arya Gajah Pare kan begitu jadinya ya? Benar. Jadi itu adalah mungkin semacam titah dari Gajah Mada waktu ke Bali. Ya, begitulah dalam perkempu itu. Oh gitu ya. Artinya mungkin secara gamblangnya kalau generasi muda bisa memahami ini sebetulnya pura ini bisa dipuja atau dipuji oleh semua krama Bali begitu. Betul. Begini. Kita yang ceritakan kedek dumun latar belakang pengemponnya penyungsung dan pengemponnya latar belakangnya. Nah di tiang salah satulah waris dari Dedang yang Astepake saking Brahmana Buddha dan salah satunya di yang Ring Tianyar gitu. Secara tami ke tami gitu, saking lelangit di yang dari dulu mungkin mulai berdirinya Pura Candi Goro niki sudah lelangit yang sudah ikut di sini gitu. Juga ikut napi wastana menyungsung Pura Candi Goro puniki gitu. Secara turun-temurun. Dan tiang lihat memang kadi pengenikan Drolingsir iki tidang Drolingsir semua terah ada itu tidang sendiri saking Brahmana Buddha wenten saking Pasak wenten saking Arpra Arya semua nih ke Arya Kebon Tubuh Arya Tangkas Arya Lantik dan Arya ikut juga menyungsung kan nggih punika atau secara tami ke tami nih ke punika tiang jalani dan salah satu tiang wenten pitekat pengisir tiang dalam pernah kumpiang tiang ini dulu pernah memang pengekumpiang tiang ini ke usan mau pamit saking deriki ternyata menurut kumpiang tiang ini ke sungkan dan boleh tambah dan akhirnya mendapat petunjuk tidak boleh lepas dari Pura Candi Goro. Nah nike makanya di tiang sebagai waris percintaannya beliau tidak sampai sekarang dan sampai kapanpun mungkin tetap nyaringin seperti ini gitu. Nah, kalau keberadaan pura niki sejak kapan ditetapkan sebagai dang kayangan? Nah, itu yang gede-gede. Nggih, laris. Nah,
ditetapkan sebagai pura Dang Kahyangan puniki manut kade penjelasan Juru Ningsir wau ketika gubernurnya itu Bagus Mantri. Ketika saat itu pernah memang beliau turun mensurvei dan mengkaji keberadaan tentang pura niki, pura Candi Gura. Sempat beliau itu lama di sini mengkaji gitu. Yang kebetulan ikut juga ada pada waktu itu. Setelah dikaji, ditanyakan seperti tadi lah, ditanyakan siapa pengumponnya, bagaimana sejarahnya, siapa saja yang ngempon, ditanyakan semua dah dipertanyakan oleh beliau sebagai gubernur Bagus Mantri. Nah, akhir cerita, akhir publik bahkan saat itu, makanya beliau lah menyimpulkan bahwa pura Candi Gura ini adalah pura Dang Kahyangan. Ketika sudah ditetapkan sebagai pura Dang Kahyangan seperti ini, berarti kan semua kerama boleh di sini. Kemudian kalau setiap kegiatan itu siapa yang menjadi panitia inti di sini? Terkait dengan proses pelaksanaan, baik dari berdirinya sampai sekarang, yang menjadi pemucuk pelaksana dan yang mempunyai otoritas untuk mempertanggungjawabkan semua proses itu nika adalah Persekutuan Sire Ari Gajah Pari, dan didukung oleh semua penyumsum yang lainnya. Itu nika. Mungkin sekarang harapan Jero terhadap kerama Bali, karena mungkin banyak yang belum paham tentang keberadaan pura ini, khususnya mungkin di luar Sire Ari Gajah Pari. Tapi mungkin Jero sekarang pengisir kalih, silakan. Santukan iriki nenten medui pelabe sangat diharapkan supaya bisa saking guru isise untuk membantu napi makelure sarana-sarana niwa ane penting pisan ialah ane merupakan surat santukan nenten medui pelabe. Titiang Asiki sebagai titiang pengelisir di Sadat Tianyar, talar yang kedua titiang sekaligus sebagai pengerajak dari Pura Candi Gura. Besar harapan titiang bagaimana satu agar semua terutama pemucuk dan segenap penyungsung di Pura Candi Gura ini tetap tapi wastane tetap konsisten menjalankan kewajiban sebagai warga penyungsung, sebagai warga pemucuk. Yang kedua, sudah barang tentu harapan titiang karena agar diketahui terkait dengan pendanaan proses kirim Pura Candi Gura, baik pembangunan, baik puja wali, baik karya, baik apapun itu kade pernikahan yang dua Jero Ningsir itu sepenuhnya berdasarkan kewajiban urunan kita. Itu sepenuhnya berdasarkan kewajiban urunan karena nenten dua pelabe. Nah, antuk asa punika, nah besar harapan titiang atas nama pengelisir di Sadat, kalau perjuru di kiri Pura Candi Gura, sapunapi pembangun siki terkait dengan pembangunan. Kebetulan titiang makin sedang mengadakan puniki penyempurnaan jajar pelinggih puniki. Menyempurnakan jajar pelinggih karena sudah barang tentu niki hanya pendanaan dari kewajiban urunan pasti ke sampun tapi waktu program pembangunan niki nenten nyidayang yagi puput cepat aku niki hanya bisa dalam satu pembangunan mungkin hanya 2 pelinggih dalam jangka waktu mungkin 1 tahun. Nah, besar harapan titiang mudah-mudahan dari instansi pemerintah, instansi terkait, napi yang titiang laksanakan program puniki terkait dengan Pura Candi Gura, mudah-mudahan bisa dibantu. Suksema, Jero Pengelisir Sarang Sabi, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi pada kerama dan tentu pada intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pancasrada kita selama di Candi Gura ini. Terima kasih Jero ya. Sukses semua ya. Ya, kita akhiri Om Santi. Pemirsa, nanti kita lihat prosesnya dan seperti apa kita tahapan-tahapan sembahyangnya kita lihat setelah ini ya. Pemirsa, tadi kita sudah ngobrol dengan para pengelisirnya terkait dengan sejarah dari Pura
Candi Gore. Kita ingin tahu sekarang tahapan-tahapan proses sembahyangnya seperti apa. Mungkin Jero bisa dijelaskan kalau misalnya ada umat atau keramu yang mau sembahyang, dimulai dari mana dulu ini? Oke. Sesuai dengan petunjuk dari penglingsir yang terdahulu juga sampai sekarang, proses tahapan upacara atau muspe pertama di sana ada areal yang namanya Nisda Mandala. Dari Nisda Mandala itu langsung niki sampun wonten yang namanya napi wastane candi pembedahan utama. Pembedahan utama niki dari sanalah sebelum masuk ke areal utama Mandala terlebih dahulu sudah barang tentu semua keramu umat yang mau muspe pertama mohon penyucian diri dalam bentuk pelukatan. Itu sudah disediakan dan langsung dipandu oleh Jero Mangku di sana. Nah, setelah proses lunas pelukatan, baru umat keramu masuk ke utama Mandala. Setelah di utama Mandala, boleh dikatakan di sini ada pelinggih yang utama. Yang pertama adalah sudah barang tentu Iste Dewata, Ide Betara Sakti Madurgamu. Sebutan dari tokoh-tokoh penglingsir terdahulu. Nah, di sisi lain ada sebuah perkempu juga menyebutkan Iste Dewata ini adalah Sira Sangyang Giri Jagat Data. Nah, terkait dengan nama itu, apakah Betara Sakti Madurgamu itu adalah sebutan lain dari Sangyang Giri Jagat Data? Nah, ini sedang dalam penelusuran. Nah, kembali ketika sudah masuk, sudah mohon penyucian dalam pelukatan, keramu cukup membawa dua sarana, Dua pejati, apakah pejati, rayunan, canang, itu yang satu ditujukan kepada Iste Dewata Betara Sakti Madurgamu, yang kedua ada juga pelinggih di sana itu yang pakai gedong gitu, yang secara tami ketami dari terdahulu terbangunnya Pura Candi Gore itu petah disebut linggih Ide Betara Sakti. Itu Sakti. Berarti rangkaiannya kalau kita mau sembahyang mulai dari Jaba utama ini, setelah itu baru menuju ke gedong atau bagus begitu. Jadi cukup dengan dua pejati. Kalau tidak salah dulu ini kan ada di Sengker seperti itu, ada Jaba tengah, Jaba utama, ini sekarang dibongkar. Kenapa begitu, Jero? Nah, begini. Dulu memang di utama Mandala ini ada sebuah bangunan yang disebut dengan Pengaruman Agung. Juga sering disebut dengan panggungan genah manggung Ide Betara, yaitu Betara dari sesunan dari satu dari Betara Dicang Langit Tiga Pemerajaan Buddha Giri Tianyar Ide Talang Tedun Riki Rika Kala Pujawali Ide Tedun Kaping Kaleh Talar Ide Betara sesunan Trikahyangan. Bukan saja hanya di Kayangan di Tianyar, Trikayangan ada di Sukadana juga ada. Yang paling terpenting, yang paling pokok di sana itu Tedun sesunan ketika Pujawali yang mempanggung di sana dulu adalah Langit Dijang, Saking Pemerajaan, ada juga Trikayangan dari luar desa adat Tianyar, wenten taler punika tapi wasane pedadian. Ya, itu khususnya punika Semeton Sira Adi Gajah Paring. Mungkin bisa dijelaskan kepada keramu Jero teodalan di Candi Gore ini setiap napi niki. Nggih. Terkait dengan Pujawalen Ide Betara dikirim punya Candi Gore, puniki sampun saking ngawit nubung daging, kari ngentek linggih nubung daging, punika keambil linggih Pujawalen Ide purnamaning sasih karo. Gitu.
Baik, suk semua nih, kira pengelisir sarang sami nggih. Mugi sami margiantar nggih. Ya, suk semua atas penjelasannya nih nggih. Jadi pemirsa, demikian tadi penjelasan dari para pengelisir terkait dengan Pura Candi Goro. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada krama adat dan agama Hindu di Bali tentang keberadaan Pura Candi Goro. Dari Pura Candi Goro, saya dan kru mengakhiri laporan ini dan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan para Santi. Om Santi.